Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, summa salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah di sore hari ini kita sama-sama bermuwajahah. Semoga pertemuan ini memberi nilai manfaat dalam kehidupan kita bersama. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan kepada para pemirsa yang berbahagia bahwa kita sudah berada pada penghujung bulan Ramadan. Maka amal-amal ibadah yang sudah kita kerjakan, baik ibadah mahdhah termasuk salat dan puasa yang kita lakukan ini, ada juga ibadah yang tidak beda jauh dengan ibadah yang sudah kita kerjakan, yakni ibadah melakukan rukun Islam yang ketiga, yaitu menunaikan kewajiban berzakat. Bicara tentang zakat, di dalam agama kita ada dua, zakat fitrah dan zakat harta. Kalau zakat fitrah barangkali tidak terlalu banyak pembahasan, karena kita sudah tahu bersama setiap tahunnya kita mengeluarkan zakat fitrah kita dari sumber makanan pokok kita. Kalau di Indonesia, di kota Batam dan Kepri pada umumnya adalah sama. Dari makanan pokok kita adalah sumber dari beras. Nah, ulama sudah menyampaikan kepada kita bahwa besaran zakat fitrah setiap jiwa mulai dari 2,5 kilo per jiwa dan sampai 3,2 kilo per jiwa. Ya, kalau diuangkan barangkali sesuai dengan harga beras yang kita makan. Yang paling minim kita lihat di amil-amil yang ada sekarang ini minimal ada 10.000 per kilogram. Tapi kalau kita memberikan di jalan Allah, janganlah yang paling harga minim. Yang terbaik adalah kita memberikan di jalan Allah dengan nilai yang terbaik pula, yang mungkin harganya agak lebih lah, sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Pemirsa yang berbahagia, kesempatan ini saya tidak terlalu banyak membicarakan tentang zakat fitrah. Barangkali yang perlu dibahas jauh adalah zakat harta. Banyak manusia lupa terhadap kewajiban dari harta yang dia miliki. Padahal jelas-jelas dalam Al-Quran Allah sudah menyampaikan kepada kita, khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Hai amil, ambil sebahagian harta mereka, yakni minimal 2,5% dari jumlah harta mereka. Apabila umat Islam itu mencari rezeki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama setahun penuh atau satu haul, ternyata bisa mendapatkan seharga 85 gram emas, maka dia wajib mengeluarkan setengah, 2,5% dari 85 gram itu. Nah, sekarang harga emas kalau kita lihat di pasaran atau di PT Antam Jakarta sekitar 600.000 per gram. Maka kalau kewajiban yang diatur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seharga kekayaan kita bisa membeli 85 gram emas, maka 85 gram kali 600.000, maka penghasilan kita yang sudah wajib kena zakat sekitar 51 juta per tahun. Nah, 51 juta inilah yang wajib kita lihat berapa persen yang kita harus keluarkan. Ternyata yang diminta oleh agama kita tidak banyak, hanya 2,5%. Itu bukan untuk siapa-siapa, tapi akan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima. Itulah yang disampaikan oleh Allah dalam surah Az-Zariyat dan surah Al-Ma'arij. Allah berfirman, wa fi amwalihim haqqum ma'lum. Di dalam harta-harta kalian itu ada hak orang tertentu, kata Allah. Lis-sa'il wal mahrum. Orang-orang yang berhak itu kadang-kadang memang minta langsung haknya, tapi ada juga orang yang sebenarnya dia berhak menerima zakat, tapi dia tidak mau meminta langsung. Kenapa? Dia menjaga marwahnya kepada sesamanya manusia.
Nah, itulah sebabnya 5 rukun Islam yang ada, yang kita kenal sekarang ini, begitu kita bicara tentang rukun Islam yang ketiga, itu langsung ada petugasnya yang namanya amil. Dalam firman Allah surah At-Taubah ayat 60, Allah berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha. Wahai umat Islam, Anda mengeluarkan zakatnya, dan orang-orang yang berhak menerima zakat pertama adalah orang fakir miskin dan orang-orang yang ditugaskan untuk bertugas mengumpulkan zakat dan menyalurkannya. Itulah yang dikatakan amilina 'alaiha dalam Al-Quran. Nah, kenapa sih kita harus berzakat melalui amil? Nah, memang beda sekali kalau orang yang berzakat langsung kepada mustahik dan langsung kepada amil. Supaya orang yang berzakat melalui amil, Allah menginginkan supaya nilai zakat kita tidak dicemari dengan nilai-nilai riya. Karena kita tidak menemu orang yang menerima zakat kita. Tapi kalau melalui amil, insya Allah yakin akan full pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amil itu wajib mendoakan orang yang berzakat. Karena itu perintah dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Wasalli alaihim. Amil, doakan orang yang berzakat itu. Inna salataka sakanul lahum. Doamu itu akan Allah akan turunkan rahmatnya kepada orang yang berzakat. Wallahu sami'un alim. Allah maha mendengar doamu, wahai amil, dan Allah maha tahu hati orang yang berzakat itu. Inilah indahnya yang kita lakukan kalau kita mengeluarkan zakat kita melalui amil yang sudah resmi, yang ada di masjid, yang ada di musalla, yang ada di mal-mal yang mereka bertugas di sana untuk memudahkan saudara kita muslim untuk melaksanakan kewajibannya, khususnya di bulan Ramadan tentang ibadah zakat ini. Pemirsa yang berbahagia, kami dari Badan Amil Zakat Provinsi Kepulauan Riau dan seluruh pengelola zakat, baik lembaga amil zakat, baik unit-unit pengumpul zakat, selalu mendoakan kepada Bapak Ibu yang sudah mengeluarkan zakatnya. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya, hidayahnya, dan memurahkan rezekinya, dan dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang suci, bersih lahir dan batin. Terima kasih, mohon maaf segala kekurangannya. Semoga Allah memberikan hidayahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kepulauan Riau.